Halo, namaku Rizal Catur Nugroho, umur 22 tahun, asal dari Kalimantan Tengah. Sekarang aku kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatanku di Rumah Tahfidz MPD ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada ba'da subuh hingga pukul 6, serta ba'da maghrib hingga pukul 8 malam. Dengan mengikuti program di Rumah Tahfidz ini, aku sangat terbantu karena selain kurikulumnya yang tersusun rapi, di sini juga didukung dengan lingkungan dan teman-teman yang baik yang memudahkanku dalam menghafal Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu lain seperti fikih, adab, tahsin, dan sebagainya. Itulah yang Rizal lakukan selama menjadi santri di Rumah Tahfidz Masjid Pogung Dalangan di Melati, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kecintaannya pada Al-Quran membuatnya tak berpuas diri dengan pendidikan formal di sekolah saja, melainkan menambah bekal akhirat dengan menjadi seorang hafiz atau penghafal Quran di Rumah Tahfidz MPD. Rizal ini termasuk dari salah satu mahasantri yang disiplinnya sangat kuat, ya. Disiplinnya sangat kuat daripada teman-temannya. Dia salah satu mahasantri yang semangat dalam menghafal Al-Quran, semangat dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti mengikuti kajian, kemudian juga terutama juga sholat 5 waktu. Ustadz Abdurrahman, satu dari sekian pengajar Rumah Tahfidz MPD. Kecintaan pada Al-Quran ditumbuh suburkan pada setiap jiwa para santri, termasuk Rizal. Untuk definisi Rumah Tahfidz MPD adalah suatu lembaga pendidikan yang berada di suatu bangunan, ya, yang dimana aktivitas orang-orang penghuni di bangunan tersebut adalah menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran. Itu definisi dari Rumah Tahfidz MPD. Rumah Tahfidz MPD memiliki tujuan untuk bisa mencetak generasi penghafal Al-Quran agar bisa menjadi pemimpin di masyarakat. Ya, untuk program di Rumah Tahfidz ini ada beberapa. Ya. Program inti dari Rumah Tahfidz MPD ini yaitu adalah tahfidz, yaitu menghafalkan Al-Quran, ya, meliputi hafalan Al-Quran di pagi hari, ya, dan murojaah. Murojaah itu juga menghafalkan Al-Quran, namun yang sudah hafal diulang kembali, yaitu namanya murojaah. Terus setelah itu program yang kedua, program inti di Rumah Tahfidz adalah diniyah. Diniyah itu adalah pelajaran agama, ya. Itu ada kurikulumnya. Kurikulum yang pertama kita yaitu kajian akhlak, ya, karena santri itu harus kita tanamkan akhlak yang baik sebagai santri sebelum menghafal Al-Quran, ya, nanti agar di masyarakat ketika sudah hafal Al-Quran bisa mengamalkan dengan akhlak yang baik, ya. Yang kedua yaitu akidah, ya. Akidah seorang muslim itu harus benar dan lurus, ya. Terus setelah itu yang ketiga yaitu tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan diri untuk hati kita, hati seorang muslim. Terus kajian yang keempat yaitu adalah yang terakhir fikih, kajian fikih, diniyah fikih. Sederet program yang diberikan oleh Rumah Tahfidz MPD membuat banyak mahasiswa yang berkuliah di sekitaran Jogja tertarik untuk mendalami agama. Tak hanya berasal dari kota Jogja, mereka mampu mengajak santri dari berbagai macam daerah, seperti Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Jawa Timur, dan sebagainya. Untuk yang angkatan pertama itu ada 10 santri. Untuk yang angkatan kedua ada 15 santri, karena kita menyesuaikan dengan kapasitas Rumah Tahfidz kita. Tak hanya memiliki Rumah Tahfidz, Masjid Pogung Dalangan juga memiliki Ma'had, yang dikenal dengan Ma'had MPD.
Pada awalnya Ma'had MPD ini ada sebelum Yayasan Pogung Kampung Hijrah ini ada. Memang sebelumnya itu adalah wadah untuk belajar teman-teman takmir mahasiswa di Masjid Pogung Dalangan. Karena pada saat itu kita berkeinginan supaya teman-teman punya bekal keilmuan yang bagus. Awal kegiatan Ma'had MPD masih berbasis online karena pandemi. Namun, seiring berjalannya waktu dengan kondisi yang berangsur membaik, akhirnya kegiatan Ma'had MPD mulai dilakukan secara offline. Nah, untuk rumah tahfiz sendiri sama Ma'had ini sama-sama di bidang pendidikan. Ya, sama-sama di bidang pendidikan dari Yayasan Pogung Kampung Hijrah. Sehingga fokus kita memang sama di pendidikan, namun ada perbedaannya. Kalau rumah tahfiz ini lebih kepada ya hafalan Al-Quran. Jadi fokusnya memang cuma di situ. Jadi santri ataupun para peserta yang ikut di program rumah tahfiz ini memang targetnya adalah hafalan Al-Quran. Ya, dari pengurus sudah menentukan setiap semester nanti berapa juz gitu, menyesuaikan karena mereka mahasiswa dan siswa masih aktif kuliah dan aktif sekolah. Sedangkan untuk Ma'had MPD sendiri, fokus pendidikan kita adalah pendidikan diniyah atau pendidikan agama untuk masyarakat umum, baik untuk jamaah kita yang di masjid maupun untuk ya seluruh kaum muslimin ya di Yogyakarta secara khusus dan di Indonesia secara umum. Fokusnya kalau di rumah tahfiz itu lebih kepada hafalan Al-Quran dan pesertanya memang mondok di rumah tahfiz itu. Kalau Ma'had MPD tidak, kita belum punya gedungnya ya, jadi kita masih online dan offline dan kita mengadakannya juga per program. Jadi tidak berbasis asrama. Memang ada rencana kita mau ke situ, cuman masih panjang ya waktunya. Dari masjid membangun peradaban. Slogan Masjid Pogung Dalangan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan aksi nyata. Pendidikan adalah awal untuk membangun peradaban Islam. Rumah tahfiz MPD dan Ma'had MPD adalah sebagian buktinya. Lantas, apalagi sebagian lainnya? Jika pendidikan adalah wadah mencari ilmu, maka kemanusiaan adalah sarana mengais amal. Masjid Pogung Dalangan tidak menutup telinga dari mereka yang perlu dibantu. Maka dihadirkanlah MPD Peduli. MPD Peduli ini sejak awal kita membantu masyarakat. Kita ada sedikit simpati terhadap masjid-masjid yang ada di pelosok desa karena kondisinya memprihatinkan. Ada yang terkena bencana ataupun pondasi-pondasi masjid itu sudah tidak layak untuk dipakai. Dalam menjalankan program MPD Peduli, mereka melakukan survei agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Tidak hanya berkoordinasi dengan tim yayasan, mereka juga mengajak pihak-pihak terkait yang ada di Pogung agar program berjalan dengan semestinya. Nah, oleh karena itu, dari para relawan kami yang berinisiatif untuk mengadakan program wakaf community. Gerakan peduli sosial berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, seperti bantuan pada korban bencana, tebar beras dan sembako, serta zakat mal. Untuk program bantuan korban bencana, kami adakan secara insidental, dan kami juga biasanya melakukan dengan penggalangan dana secara online. Itu kami mencoba untuk melakukan penggalangan dana, terutama dikala terdapat bencana-bencana yang berdampak secara provinsi ataupun nasional. Untuk program zakat mal, biasanya kita laksanakan untuk bisa menyalurkannya ke 4 golongan yang ada di 8 golongan asnaf. Nah, apa saja itu? Yaitu yang pertama golongan orang miskin, golongan orang mu'alaf, kemudian ada golongan mughorimin, yaitu orang yang mempunyai hutang, dan yang terakhir yaitu fisabilillah, orang yang berada di jalan dakwah. Nah, biasanya untuk setiap bulannya program penyaluran zakat mal adalah program yang paling sering. Menariknya, di Yayasan MPD Peduli tak hanya melakukan kegiatan sosial pada umumnya,
namun juga mengelola dana riba. Pengelolaan dana riba ini tidak dilakukan sembarangan, tetapi dengan bimbingan dari profesional. Kami berinisiasi untuk menjalankan program dana riba juga dari pembimbing kami, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, karena beliau juga pernah menginisiasi untuk penggalangan dana riba syubhat. Nah, itu karena beberapa dari donatur itu juga memiliki tabungan yang bisa dianggap di bank konvensional. Nah, seperti itu karena ingin membersihkan tabungannya ataupun hartanya, nah, maka kami siap untuk menampungnya, menyalurkannya untuk fasilitas umum yang ada di Pogung ataupun di luar Pogung. Dari semua program kemanusiaan MPD Peduli, yang tidak biasa tentu pengelolaan dana riba. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah telah mengharamkan riba. Begitupun dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat memakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dan 2 orang saksinya. Kedudukan mereka itu semuanya sama. Serius ingin menjadikan Pogung sebagai kampung hijrah. Yayasan Pogung Kampung Hijrah hadir karena memiliki visi dan misi yang kuat dalam hal agama. Tak heran jika yayasan ini dengan besar hati membuka mata untuk mereka yang ingin belajar maupun beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masjid Pogung Dalangan itu unik ya. Kalau di tempat lain yayasan yang punya masjid, kalau di tempat kami di Masjid Pogung Dalangan, masjid yang punya yayasan, bahkan ada 2, yaitu Yayasan Pogung Kampung Hijrah dan Yayasan MPD Peduli. Dan alhamdulillah di antara alasan kami mendirikan yayasan adalah untuk menunjukkan profesionalisme dari Masjid Pogung Dalangan dalam mengelola program. Artinya ketika kami dari Masjid Pogung Dalangan mempunyai yayasan yang berbadan hukum legal Kemenkumham, berarti kami serius dalam mengelola program. Sehingga para donatur dari seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara, itu dapat meningkatkan kepercayaannya untuk terus berdonasi, menyalurkan infak, zakat, dan juga wakaf melalui Masjid Pogung Dalangan, melalui yayasan-yayasan yang telah MPD atau Masjid Pogung Dalangan dirikan. Seperti itu. Donasi yang didapatkan dari para donatur digunakan untuk kepentingan yayasan pendidikan, baik itu rumah tahfiz ataupun ma'had MPD. Ya tentunya kami salurkan untuk program-program pendidikan, yaitu ke rumah tahfiz dan juga ke Ma'had MPD, ke Ma'had Masjid Pogung Dalangan, untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, untuk santri, untuk biaya-biaya santri, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan dana yang didapatkan dari Yayasan MPD Peduli. Dana tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Untuk membantu para fakir miskin, untuk membantu para mustahik yang berkebutuhan, duafa, anak yatim, dan lain sebagainya yang sangat-sangat membutuhkan. Baik itu untuk kehidupan sehari-hari, sosial, ataupun kesehatan, membutuhkan biaya untuk berobat, atau untuk pendidikan, untuk bayar sekolah, seperti itu. Dan semua terhimpun, dikelola oleh Masjid Pogung Dalangan melalui yayasan-yayasan tersebut. 2015, di tahun itulah semua program dimulai. Sebuah ide tercetus untuk memakmurkan majelis ilmu. Di tahun selanjutnya, pengembangan terus dilakukan. Program kemanusiaan mulai hadir dan program pendidikan mulai dirancang. Hingga di tahun 2020, Ma'had MPD dan Rumah Tahfiz MPD resmi berdiri. Dan di tahun ini, 2022, Masjid Pogung Dalangan genap berusia 52 tahun. Saya sudah di Pogung ya kita cukup lama, sejak 97. Dulu itu masih banyak kegiatan yang sifatnya negatif gitu ya. Kemudian kalau untuk kegiatan di masjid waktu itu masih terbatas. Karena memang masjidnya dulu masih kecil ya. MPD dulu masih kecil sekali.
Kemudian pada waktu itu juga sepengetahuan saya ya belum banyak mahasiswa yang belajar agama ya. Jadi masih banyak yang belum mengenal sunnah. Pengajian-pengajian di masjid terutama di MPD waktu itu pun belum begitu banyak gitu ya. Jadi hanya pengajian-pengajian kajian mungkin selepas sholat dan sebagainya. Dari waktu ke waktu, Pogung mengalami banyak perubahan. Di balik perubahan tersebut, banyak proses yang telah dilalui. Hampir setiap hari, kalau sekarang kita bisa melihat jamaah dari warga itu bisa datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Dulu susah sekali gitu ya, jarang, bukan susah, jarang. Jadi belum banyak yang ya mereka ibadah, tapi kadang-kadang melakukan kegiatan lain yang sebenarnya itu kalau di dalam agama ya tidak sesuai dengan tuntunannya gitu kan ya, tidak sesuai dengan syariat. Pogung tetap Pogung ya, bukan ganti nama jadi Pogung Kampung Hijrah enggak. Kalau Kampung Hijrah itu cuma istilah saja sebenarnya, istilah yang kami gaungkan ya, dari masjid gaungkan seperti branding lah bahwa Pogung itu adalah kampung untuk hijrah. Pogung yang saat ini mendedikasikan diri sebagai tempat hijrah, tak lelah untuk terus berkembang. Dengan niat yang tulus untuk menyebarkan kebaikan, membagi ilmunya, Pogung masih menyimpan banyak harapan. Harapan kami juga mahasiswa yang datang ke Pogung itu ya mereka juga belajar agama gitu kan ya. Dari sebelumnya mereka dari luar kota mungkin yang ya ada yang sudah belajar agama dan ada yang belum, tapi pada saat mereka masuk ke Pogung mereka bisa merasakan oh indahnya keberagaman seperti apa sih, nikmatnya belajar agama Islam itu seperti apa sih ya. Nah seperti itu, jadi istilahnya Pogung Kampung Hijrah ya, harapan kami mereka bisa hijrah di sini ya, dari yang sebelumnya kurang baik hijrah menjadi yang lebih baik, terutama di sisi pemahaman agama. Masjid Pogung Dalangan sukses menjadi role model masjid yang makmur. Tidak hanya di Pogung, namun juga di Yogyakarta. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, masjid adalah rumah Allah di muka bumi yang akan menyinari para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit yang menyinari penduduk bumi. Terima kasih telah menemani kami dalam mencari inspirasi. Saksikan Zona Inspirasi hanya di YouTube MGFM Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.